Dengan maraknya kasus pemberangkatan pekerja migran Indonesia ilegal, BP2MI turun langsung ke desa-desa untuk mensosialisasikan perlindungan pekerja migran Indonesia, seperti yang dilakukan BP2MI di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Untuk menekan terjadinya pekerja migran ilegal, BP2MI mensosialisasikan praktek calo ilegal yang menjanjikan para pekerja Indonesia bisa bekerja di luar negeri. Hal tersebut diperangi oleh BP2MI yang langsung terjun memberikan informasi kepada masyarakat, bahkan apabila terbukti adanya oknum dari BP2MI, Kepala BP2MI tak segan akan memberikan sanksi berupa pemecatan tidak terhormat kepada oknum pegawai BP2MI yang menyalahi aturan. Dengan maraknya kasus tersebut, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI langsung turun desa-desa agar bisa menyampaikan adanya perlindungan dari negara bahwa pekerja migran Indonesia dilindungi oleh negara. Serta pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar tidak langsung percaya terhadap orang yang menawarkan bekerja di luar negeri. Seperti yang dijelaskan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, bahwa maraknya penempatan-penempatan ilegal oleh para calo, sindikat, bandar yang menggunakan kaki tangan mereka yang ada di desa. Benny pun menyampaikan, ini sangat bahaya dengan penempatan ilegal tersebut karena resiko pemberangkatan pekerja migran tidak resmi. Bisa mengalami kekerasan fisik, perlakuan pemerkosaan, hingga gaji yang tidak dibayarkan. Bahwa sudah banyak jatuh korban, anak-anak bangsa diperjualbelikan, dan yang berpesta pora dari praktek TPPO ini kan sindikat mafia. Mereka mengambil keuntungan yang sangat besar. Kemudian mereka merasa prakteknya ini kan tidak bisa disentuh oleh hukum, karena memang tidak sedikit oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan terlibat membackingi praktek ini. Nah, yang kita butuhkan itu adalah kesadaran ideologis, kesadaran revolusioner untuk kita memiliki tanggung jawab bahwa tidak boleh di negara hukum ada sekelompok orang yang hanya karena dia punya uang seolah-olah dia bisa mengendalikan penempatan dengan cara-cara curang, dengan cara-cara jahat. Nah, ini dihadapi, diperangi tidak hanya oleh BP2MI tapi semua ya kementerian lembaga, kemudian juga lembaga-lembaga pusat maupun daerah, dan juga kelompok-kelompok masyarakat baik LSM ya maupun para pegiat kemanusiaan yang selama ini peduli terhadap buruh migran. Tapi juga mencegah tidak cukup, menyeret setiap pelaku ke penjara tidak cukup. Nah, bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat? Yang kita lakukan hari ini di Pangalengan itu bagian dari edukasi. Masyarakat diedukasi agar dia paham bahwa negara ternyata menjamin setiap warga negara berangkat ke luar negeri. Sepanjang mereka resmi, ada berbagai fasilitas yang disiapkan. Mereka juga harus sadar bahwa kalau mereka memaksakan berangkat secara tidak resmi, ada bahaya-bahaya dan resiko yang mereka tanggung. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena memang tidak diikat oleh perjanjian kerja, eksploitasi jam kerja bisa sampai 20 jam sampai 22 jam, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, kemudian diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain. Dengan adanya sosialisasi tersebut, masyarakat harus lebih waspada jika ingin bekerja atau migran ke luar negeri dan pahami terlebih dahulu, serta tanyakan langsung ke BP2MI agar informasi yang didapatkan masyarakat bisa akurat.